adik-adik, selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Semua sehat? Luar biasa. Ini indah banget ya, ada pelangi di kamar kakak. Iya, hari ini hari yang indah juga untuk memuji Tuhan. Yuk, sebelum kita memuji Tuhan hari ini, kita berdoa dulu ya adik-adik ya. Ya Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu buat hari yang indah yang Kau berikan pada kami pagi hari ini. Kami mau Tuhan untuk sama-sama duduk diam, memuji Engkau, mendengarkan firman-Mu, dan kami mau Tuhan untuk membuka hati dan pikiran kami supaya Engkau yang berbicara langsung kepada kami dalam ibadah kami hari ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah ini dari awal hingga akhirnya, biarlah Engkau yang hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. King Warrior, let's go! Anak Indonesia, ceria, sehat, kuat. Hahaha. Yeay, kita sudah siap untuk memuji Tuhan. Yuk adik-adik semua yang di rumah, kita memuji Tuhan. Kita mau beri yang terbaik buat Tuhan Yesus. Katakan, love, I love you forever. Love, I love you, Lord, forever. Love, I love you, Lord, forever. I do my best for you, I do my best for you. Semua tepuk tangan yuk di atas. Tangannya di atas. Katakan lagi. Love, I love you, Lord, forever. Love, I love you, Lord, forever. I do my best for you, I do my best for you. Sekali lagi ya. Love, I love. Love, Jarinya. I love you, Lord, forever. Love, I love you, Lord, forever. I do my best for you, I do my best for you. I do my best, oh, I do my best for you. I do my best for you. Yeay, love you forever. Setelah 40 hari dan 40 malam, hujan berhenti. Namun belum waktunya untuk turun dari kapal. Air masih ada di mana-mana. Pada suatu hari, Nuh melepaskan seekor merpati kecil untuk terbang dan melihat apa yang terjadi di bumi. Merpati itu membawa pulang setangkai daun yang hijau. Hore! Tumbuh-tumbuhan sudah tumbuh kembali. Hampir saatnya untuk keluar dari kapal. Menurutmu, apa ya yang sedang dilakukan orang-orang saat Nuh membuka pintu kapalnya? Ketika semuanya keluar dari kapal, Nuh membangun sebuah mezbah. Nuh berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan menjaga mereka selama ini. Lalu sesuatu yang indah terjadi. Tuhan membuat sebuah pelangi yang indah di langit dan berjanji kepada Nuh. Kata Tuhan,
Aku berjanji tidak akan pernah ada banjir yang seperti itu lagi di bumi. Kalau Tuhan berjanji, Tuhan pasti akan menepati. Halo adik-adik, berjumpa kembali dengan Kak Jessi hari ini. Hari ini kakak akan sharing tentang Nabi Nuh. Ketika air bah surut, keluarlah Nabi Nuh dari bahtera beserta dengan istrinya, anaknya laki-laki, dan menantunya. Beserta dengan binatang-binatang liar, binatang-binatang melata, burung-burung, dan segala binatang yang bergerak di atas bumi menurut jenisnya. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan. Lalu diambilnyalah binatang-binatang yang tidak haram dan beberapa ekor burung-burung yang tidak haram sebagai korban persembahan bagi Tuhan. Dan adik-adik tahu, Tuhan sangat berkenan atas persembahan Nuh. Dan Tuhan berjanji, selama bumi masih ada, Tuhan tidak akan mengutuk bumi lagi. Dan tetap ada musim panas dan musim dingin, musim kemarau dan musim hujan, siang dan malam, musim tabur dan musim menuai. Nah, adik-adik, kita belajar ya bagaimana pada zaman dulu kala orang-orang yang beriman dan mengasihi Tuhan menyembah, memberikan ucapan syukur kepada Tuhan dengan memberikan korban persembahan berupa hewan-hewan yang hidup. Tetapi apa yang akan kita lakukan pada zaman sekarang, pada zaman perjanjian baru ini? Adik-adik, kita baca yuk dari Yohanes 4 ayat 23 sampai 24. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Nah, adik-adik, maksudnya apa sih dalam roh dan kebenaran? Roh di sini maksudnya bahwa Tuhan hadir di mana-mana. Kita bisa menyembah Tuhan, kita bisa datang kepada Tuhan, kita bisa berkomunikasi kepada Tuhan setiap waktu, setiap saat, tanpa dibatasi. Kita tidak perlu cuci muka, cuci tangan, cuci kaki kalau mau ketemu Tuhan, ya. Tapi di mana saja kita bisa berkomunikasi. Ketika kita duduk, ketika kita berjalan, kita bisa ngobrol sama Tuhan, ya. Karena Tuhan itu roh, karena kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan juga selamat di dalam hati kita. Tuhan mau kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap akal budi kita. Ya, jadi kita tidak perlu tradisi-tradisi lagi adik-adik ya. Kita bersyukur bahwa hidup kita sudah merdeka di dalam Tuhan. Jadi kita bebas datang kepada Tuhan setiap waktu. Nah, kalau misalnya dalam kebenaran itu apa ya Kak? Oh, kebenaran itu kita harus hidup berdasarkan firman Tuhan. Kita mengenal Tuhan berdasarkan firman Tuhan, bukan memakai pengertian kita sendiri. Ya adik-adik ya, makanya adik-adik perlu rajin membaca firman Tuhan, sehingga boleh mengenal Tuhan seperti yang Tuhan mau, hidup benar di hadapan Tuhan. Kita juga perlu memiliki hati yang haus akan Tuhan, dan juga melakukan perbuatan-perbuatan yang benar di hadapan Tuhan sebagai korban ucapan syukur kita kepada Tuhan. Selain kita memuji, selain kita menyembah Tuhan lewat puji-pujian, lewat nyanyi-nyanyian kita. Adik-adik, kita bersyukur ya. Kakak terutama bersyukur banget kalau kita sudah ditebus oleh Tuhan Yesus untuk sekali dan selama-lamanya. Tuhan sudah berkorban untuk kita. Jadi kita tidak perlu lagi membawa hewan-hewan hidup tuh. Kalau nggak repot banget adik-adik. Kalau mau ketemu Tuhan harus bawa hewan hidup, kita tarik tuh hewan-hewan yang besar-besar gitu. Lalu kita kurbankan, kita bakar untuk persembahan kepada Tuhan. Tapi kita tidak perlu lagi karena kita sudah memiliki Tuhan Yesus yang sudah menebus dosa kita. Tuhan Yesus sudah menjadi korban bakaran. Tuhan Yesus sudah menggantikan korban sembelihan adik-adik. Kita bersyukur. Adik-adik dan kakak perlu bersyukur. Adik-adik, mari kita berdoa ya.
Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk pengorbanan-Mu di kayu salib Tuhan, sehingga kami boleh layak di hadapan-Mu. Bapa, kami mengucap syukur juga Tuhan, ajar kami Tuhan untuk menjadi Tuhan penyembah-penyembah-Mu yang hidup Tuhan di dalam roh dan kebenaran Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk hari ini Tuhan, ajar kami menjadi pelaku firman-Mu Tuhan, menjadi anak-anak yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Saat ini kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, jangan lupa ayat hafalan ya. Kita ambil dari Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Sampai berjumpa kembali adik-adik minggu depan bersama kakak pembina yang lain. Tuhan berkati adik-adik. Oh, jadi seperti itu ya adik-adik ya. Kita harus menjadi penyembah yang benar dalam roh dan kebenaran. Tadi yang pertama, roh itu apa? Tuhan adalah roh, jadi kita bisa datang kepada Tuhan kapan saja dan di mana saja. Yang penting hati kita siap untuk ketemu Tuhan. Nah, yang kedua, kebenaran. Artinya kita harus hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Kita harus mengenal Tuhan menurut apa kata firman Tuhan, bukan menurut pikiran kita sendiri ya, apalagi menurut kata orang. Nah, yuk sama-sama kita praktekkan firman ini dan sama-sama kita taat melakukannya setiap hari. Yuk kita berdoa adik-adik. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang luar biasa yang boleh kami dengarkan hari ini. Kami mau belajar Tuhan untuk memberikan hidup kami untuk sebagai persembahan yang terbaik buat Engkau, dan biarlah hidup kami melakukannya sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan, bukan kehendak diri kami sendiri, karena hidup kami sudah dibayar lunas, ditebus di kayu salib oleh darah-Mu, dan hidup kami sudah menjadi milik-Mu ya Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan buat hari yang indah hari ini. Biarlah kami bisa melanjutkan aktivitas kami tetap di dalam hadirat-Mu, tetap sesuai dengan firman dan kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.